Penguasa Indonesia itu James Riyadi. Sutoyo Abadi. James Riyadi adalah pebisnis Indonesia yang merupakan ketua dari Lipo Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Dialah yang memimpin, mengendalikan, memerintah dan memutuskan semua skenario apa yang harus direncanakan, dikerjakan dan dimainkan oleh 9 naga untuk menguasai Indonesia saat ini. Fakta sejarah yang sedang berjalan, de jure Presiden Indonesia adalah Joko Widodo, tetapi de facto Presiden Indonesia adalah James Riyadi sebagai pimpinan semacam pilot biro 9 naga semua etnis Cina. Di alam kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan harta, darah dan nyawa, kaum pribumi ingin bangkit, mandiri dan berdaulat sebagai bangsa yang merdeka setelah ratusan tahun hidup di alam penjajahan. Lahirlah semangat kebangkitan dan tekad menuju kejayaan di alam kemerdekaan dengan ikrarnya trilogi pribumisme, pribumi pendiri negara, pribumi penguasa negara, pribumi pemilik negara. Kaum pribumi merasa sakit hati oleh kritikan etnolog Belanda Profesor Vet bahwa rakyat Indonesia seperti kambing mudah dijinakkan. Bahkan Gubernur Jenderal De Jonge di tahun 1930-an masih juga berkata Belanda akan menjajah 300 tahun lagi. Sun Yat-sen mengatakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tidak punya keinginan untuk membebaskan diri dari penindasan, ibarat a seat of lost sand, bagaikan pasir yang meluruk dan rapuh. Kritikan dan ejekan di atas sangat menyakitkan. Tetapi apa yang terjadi setelah 76 tahun merdeka, Indonesia kembali dijajah kekuatan asing. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun Presiden Jokowi telah menyerahkan kedaulatan negara ke penjajah gaya baru tanpa perang. Skenario Cina caplok Indonesia tanpa perang. Puncaknya adalah pembangunan ibu kota negara IKN. Ini bukan hoax, bisa diadu dengan data intelijen. Tahap pertama, Jokowi menunjuk Bos Sinarmas sebagai wakil kepala IKN dan memerintahkan pengembang Cina seperti Agung Sedayu, Podomoro, Ciputra, Lipo dan lain-lain untuk membangun pemukiman Cina di IKN. Tahap kedua, kerjasama IKN dengan Shenzhen City, Twin City sebagai konsultan tata kota agar landscape-nya sesuai pesanan Xi Jinping. Tahap ketiga, penduduk IKN dibuat mayoritas Cina dengan memindahkan jutaan suku Han dari Cina ke pemukiman baru di IKN. Mirip pencaplokan Singapura dan mirip skenario pencaplokan Turkistan Timur sekarang jadi provinsi Xi Jinping. Sekarang suku Han sudah eksodus membanjiri Indonesia dengan menyamar sebagai TKA Cina. Sebentar lagi pindah setelah pemukiman IKN siap huni. Tahap keempat, model ibu kota Indonesia IKN akan berbudaya Tiongkok. Otomatis sudah pasti dengan mayoritas Cina yang akan menghuni IKN. Tahap kelima, orang kaya di IKN mayoritas Cina dan sedikit ASN, TNI Polri beserta keluarganya. Sementara penduduk asli pribumi akan terpinggirkan. Pribumi tidak akan mampu hidup di IKN. Tahap keenam, IKN adalah skenario awal berdirinya negara Indochina. Diikuti kebangkrutan Indonesia di berbagai provinsi akibat kebijakan yang tidak memihak pribumi dan elit pusat hidup mewah foya-foya dari fasilitas negara sebagaimana terjadi di negara berideologi komunis. Tahap ketujuh, terjadi pemberontakan di tiap daerah dan banyak provinsi yang ingin merdeka sebagai protes kebijakan pemerintah komunis yang otoriter seperti negara komunis Cina dan Korea Utara. Tahap ke-8, demi mempertahankan kekuasaannya, pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang super ketat dengan membatasi media sosial seperti Google, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, mirip yang terjadi di Cina dan Korea Utara sekarang. Tahap ke-9, dalam rangka mengkomuniskan Indonesia, kekuatannya jauh lebih kuat dan mengerikan dibandingkan dengan tragedi G30 SPKI. Sadar atau tidak, peranan Jokowi sebagai Presiden boneka RRC sangat sentral. Kedepan kejadiannya mirip Melayu Singapura yang terusir dari tanah kelahirannya setelah Cina menguasai Singapura. Bangun, sadar dan bangkitlah wahai bangsa Indonesia. Telat bertindak, negara Indonesia akan hancur dan punah.